Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat jamaah yang ada di Cibinong dan sekitarnya. Jangan lupa hadiri kajian, ingat, Sabtu subuh, Ahad subuh di Masjid Al-Ihsan, Majelis Ilmu Al-Ihsan. Dan jangan lupa tonton kajiannya di channel Al-Ihsan. Subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa nu'minu bih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa summa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wal musannifin. خصوصا إلى رسيد الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه مقدم محمد النبي علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسيد الفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن محمد السقاف أولاده وثم إلى رسيد الوالد حبيب الشيخ بن صالح الجفري وكهجم محمد شافي من أندار أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخنا خصوصا على ما نوى شيخ محمد نور الدين مربو البنجري وعلى ما نوى والدونا وعلى ما نوينا وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam dan masih memperkenankan kita untuk sama-sama duduk mengkaji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Halaman 24 ya, membasuh tangan ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-9 akan kesunahan membasuh tangan ketika kita berwudu, perlu kita ketahui mengapa kita mengkaji sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Tujuannya agar senantiasa semakin hari wudu kita itu ialah wudu yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama katakan kalau sholat kita mau khusyuk, mau benar, maka harus dengan wudu yang benar. Nah sekarang kita pengen tahu wudu yang benar itu seperti apa gitu. Wudu yang sempurna itu seperti apa? Tentunya dengan cara mengikuti wudu yang dulu diajarkan oleh Nabi, terus kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekarang ini yang sedang kita baca. Jadi kalau misalkan wudunya nggak bener, jangan berharap sholatnya bisa khusyuk, mustahil. Saya katakan, karena dulu para sahabat Nabi itu wudunya aja itu sampai nangis-nangis. Sahabat, kelas iman sahabat tuh ya begitu.
Saking takutnya sama Allah tuh ya begitu. Ketika Imam Ali ditanya, "Ya wahai Imam, kenapa kamu nangis?" Kata Imam Ali, "Saya nangis karena saya sadar habis wudhu ini saya akan berdiri di hadapan Tuhan saya, Allah." Nah terus sekarang persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah itu yang seperti apa gitu? Apa kita persiapannya dengan yang biasa-biasa saja? Nah, tentu tidak. Kalau misalkan ini mah ada Habib Umar datang ke masjid ini, apa yang kita persiapkan? Masjidnya dirapiin, dibersihin, mukanya dibikin seindah mungkin. Nah apalagi ini ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Tuhan semesta alam, seharusnya dengan wudhu yang terbaik gitu. Jadi saking takutnya beliau itu tuh, di hadapan Allah itu harus bagaimana nantinya. Akhirnya wudhunya nangis-nangis. Dan tanda orang yang benar-benar beriman itu sering menangis, Pak. Jadi salah satu bentuk keimanan seseorang itu, kita bisa tahu dia itu keimanannya baik atau tidak, kuat atau tidaknya, itu dilihat dari kesehariannya. Kalau kesehariannya sering nangis, sholat nangis, zikir nangis, ini pertanda imannya baik. Karena orang yang beriman itu dia senantiasa menggambarkan bahwasannya neraka itu ada di depan wajahnya. Neraka itu ada di depan matanya. Itu orang beriman. Jangan gambarin surga ada di depan mata, jangan. Kenapa? Gini, kalau kita ngebayangin neraka ada di depan mata kita, niscaya kita akan berhati-hati dalam keseharian. Ngomong hati-hati, karena kebayang neraka. Berbuat sesuatu hati-hati, pandangan dijaga sebaik mungkin. Jalan kaki nggak digunakan selain untuk beribadah kepada Allah, nggak digunakan untuk maksiat. Karena tadi ngebayangin di depan matanya ini ada neraka. Kalau yang dibayangin cuman surga doang, kebayang depan saya ini surga. Akhirnya sembrono, ngomong semaunya, bertingkah semaunya. Akhirnya seenak-enaknya. Karena tadi, makanya kata ulama, pentingnya ar-raja wal khauf itu dibarengin. Takut sama harapan itu dibarengin. Tapi lebih dibanyakan yang mana? Lebih dibanyakan khaufnya, takutnya. Biar tadi berhati-hati dalam setiap perbuatan, apapun yang kita lakukan. Coba dari pagi sampai sekarang, omongan kita yang keluar introspeksi. Sudah berapa banyak yang menyakiti hati orang lain tanpa disengaja maupun disengaja. Makanya para ulama terdahulu itu sebelum tidur mereka itu introspeksi. Tadi pagi habis subuh sampai detik ini saya tidur, berapa banyak ucapan yang keluar dari mulut saya katanya. Misalkan yang keluar 1000 perkataan, maka sebelum tidur istighfar 1000 kali. Padahal nggak semua yang keluar itu adalah perkataan yang sia-sia, apalagi sampai menyakiti. Karena ini perkataan ulama. Tetapi saking hati-hatinya itu, takut-takut perkataannya itu menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain. Jadi istighfar sebelum tidur, ya Allah minta maaf. Tanda orang beriman tuh seperti itu. Jadi para sahabat dulu itu kenapa gampang mewek kalau bahasa kita sekarang? Karena itu tadi, kualitas keimanannya itu memang luar biasa. Benar-benar mantap sudah benar-benar yakin atas apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kenapa kita malas beramal? Kalau kita sekarang presentase dengan apa yang sudah kita pelajari di sini, ini sudah sampai bab ke-9 tentang membasuh tangan. Coba kita presentasikan sekarang. Sudah berapa banyak di antara kita yang mengamalkan dari 1 sampai 8? Sudah apa belum? Ya kan begitu. Karena kalau yang belum, kenapa? Karena kurang yakin sama Rasulullah, ya begitu. Kalau dulu sahabat itu kalau Nabi udah ngomong A ya A, B ya B, nggak ada tawar menawar. Makanya pernah diceritakan itu Sayyidina Khalid ibn Walid ini salah satu pejuang yang sangat ditakuti. Pernah sampai ke Persia
ketemu Ratu Persia. Pas ketemu Ratu Persia, ternyata itu ratu udah menyiapkan 1 gelas air yang penuh sudah dicampur dengan racun. Bahkan dikatakan racunnya itu racun yang paling dahsyat. Kalau orang minum pasti mati. Akhirnya pas Khalid bin Walid sampai ke depan Ratu Persia, ditanya, apa itu? Dijawab sama ratu ini racun yang akan saya berikan kepada kamu. Kalau kamu minum kamu pasti mati. Akhirnya kata Sayyidina Khalid bin Walid apa? Yalah, ketimbang racun doang, kurang lebih begitu tuh. Akhirnya diambil sama Khalid bin Walid itu minuman. Racun itu diambil, sebelum minum beliau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Gak kenapa-napa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yakin atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya siapa yang membaca ini maka Allah jaga dari setiap perkara yang membahayakan dirinya. Maka dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika rumahnya kebakaran, para tetangganya nyamperin, wahai imam, rumah di samping kanan kirimu itu sedang kebakaran, cepet-cepet keluar, takut-takut nanti rumah kamu kena juga. Al-Imam Ali diem aja di rumah, udah ibadah, zikir. Ternyata selesai itu kebakaran, rumah Al-Imam Ali nggak kesentuh sedikit pun. Setelah itu datang itu para sahabat, para tabi'in yang hidup di zaman Imam Ali, nanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai imam, kenapa engkau nggak keluar dari rumahmu padahal sekitar rumahmu sudah kebakaran? Kata Imam Ali apa? Saya yakin atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was-samiul alim, maka dia akan terhindar dari setiap perkara yang membahayakan dirinya. Sekarang kenapa kita nggak beramal? Karena kurangnya yakin atas apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Tingkatkan keyakinan kita dengan selalu berdoa kepada Allah dan mengamalkan sedikit demi sedikit daripada amal as-salihah, perkara-perkara yang baik. Naam. Sunnah wudhu selanjutnya yang ke-9 ialah membasuh tangan. Memulai daripada ujung jari, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada seseorang berkata kepadanya, tunjukkan pada kami wudhu Rasulullah. Ini lanjutan hadis. Kemudian thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Ya, kemudian beliau masukkan tangan beliau, kemudian beliau keluarkan, faghasala yadayhi, kemudian beliau basuh tangannya yang kedua tangannya ilal mirfaqaini, sampai kepada sikut sebanyak 2 kali. Sebelum saya bahas kenapa 2 kali gitu ya, saya ingin lihat ini ya. Summa adkhala, kalimatnya di sini memasukkan, berarti dulu itu yang namanya wudu nggak pakai keran, pakainya bejana. Kenapa kok Nabi itu wudunya pakai bejana, nggak pakai keran? Oh, emang dulu di zaman Rasul nggak ada keran, Ustadz. Iya, memang benar juga. Tapi kalau misalkan dibuat Allah kehendak, kira-kira ada apa enggak? Ada. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin nggak bisa. Kalau Nabi mau pasti ada. Nah, sekarang berarti kalau orang di zaman ini yang benar-benar dia wudhu masih pakai bejana, ini misalkan berarti wudhunya di rumah bukan di masjid. Kalau di masjid repot, akhirnya masjid semua nyediain mangkok buat wudhu, akhirnya nggak ada lagi keran, bukan gitu. Wudhu di rumah misalkan, bapak-bapak yang wudhu di rumah, dan memang sunahnya wudhu di rumah bukan di masjid, gitu. Itu pakai bejana karena ada sirnya, Pak, pasti ada keutamaan di balik wudhu pakai bejana, itu pasti ada. Buktinya kenapa? Itu langsung diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak nanya, kenapa sih wudhu harus pakai bejana? Repot amat gitu. Kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong. Kalau kita ketemu hadis Nabi yang model-model kita yang kayak gini, yang kita nggak paham maksudnya, diem aja udah. Gak usah komentar yang aneh-aneh. Soalnya takutnya kalau komentar yang aneh-aneh masalah hadis Nabi,
takutnya ini mah kualat gitu. Jadi dulu pernah diceritakan di dalam satu kitab, ada seseorang yang nggak seneng sama siwak. Pak, siwak. Dia bilang, apa itu siwak? Orang jadul gitu. Orang apa bahasanya kita sekarang? Sekarang ini udah modern. Adanya sikat gigi. Saya ketemu ini orang yang kayak gini, tapi dia nggak sampai menjelekkan siwak. Sekarang mah pakai sikat gigi aja, nggak usah pakai siwak, kurang lebih begitu. Tapi di dalam kitab itu diceritakan orang ini sampai menjelek-jelekan siwak. Apa itu siwak? Apa itu yang disampaikan oleh Muhammad? Kurang lebih begitu kata-katanya. Akhirnya dia ambil sama orang itu siwak, dia gesek-gesekin, mohon maaf ini, ke dubur, untuk menghinakan siwak. Akhirnya Allah marah. Allah nggak suka sunnah nabinya dilecehkan kayak gini. Akhirnya atas takdir Allah, laki-laki yang menghinakan. Laki-laki itu hamil. Pas melahirkan ternyata yang lahir bukan seorang manusia, melainkan anjing. Allah nggak suka. Hati-hati nih. Jangan coba-coba menghinakan sunnah Nabi, meremehkan nggak boleh. Meremehkan saja nggak boleh, apalagi sampai menghinakan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nggak paham, dah diem, amalin. Ketika kita dengar hadis Nabi, tanda orang mukmin, ya udah terima, nggak usah komentar apa-apa. Nah, jadi beliau masukkan tadi tangan beliau ke dalam satu bejana, kemudian beliau keluarkan dan beliau basuh kedua tangan beliau sampai kepada sikut sebanyak 2 kali. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Nah, Ustadz kok di situ 2? Kenapa nggak 3? Nah, gitu ya. Jadi gini. Di dalam riwayat-riwayat hadis memang ada bahwasanya di situ disebutkan Nabi itu kalau wudhu pernah 2 kali. Ada juga yang mengatakan Nabi pernah wudhu 1 kali ada. Jadi basuh tangan sekali aja. Di sini menurut Abdullah bin Zaid 2 kali. Dan beliau yakin nih, Abdullah bin Zaid yakin bahwasanya dulu saya itu ngelihat Rasulullah kayak gini nih wudhunya 2 kali. Jadi kenapa kayak begitu, Pak? Kenapa kok Rasul kadang 2, kadang 3, kadang 1? Untuk ngasih tahu kepada kita agar ini menjadi hukum bahwasanya ngebasuh 3 kali di dalam wudhu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau Nabi setiap wudhu basuh 3, takutnya dianggap sama para sahabat ini hukumnya wajib. Makanya Nabi sesekali basuhnya 2 kali, basuhnya 1 kali. Bisa dipahami, Pak? Jadi tujuannya untuk seperti itu. Nah, begitu juga kita ketika ngelihat ulama, ini hati-hati nih. Kita ngelihat guru, kita ngelihat ulama, kiai, ketika dia sholat nggak sesuai sunnah, wudhu nggak sesuai sunnah, jangan langsung disuuzonin. Kiai nggak ngaji ini apa ya? Nggak baca hadis apa ini ya? Kok basuh tangannya kanan kiri kurang lebih begitu. Kok takbirnya kayak begitu dia? Ini dia nggak ngaji apa gimana? Kurang lebih jangan begitu. Jangan. Bisa jadi beliau seperti itu pengen ngasih tahu ke sampingnya, ternyata kayak gini wudhu tuh boleh. Tapi kalau kita ngelihat ulama yang kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang. Kalau yang sering mah emang berarti nggak ngaji gitu ya, Pak. Berarti nggak tahu, kurang lebih begitu. Ngaji mah ngaji, mungkin nggak tahu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi 2 kali itu ada riwayatnya. Dan kalau ditanya lebih afdol mana? 1, 2, apa 3? Lebih afdol 3. Jadi di dalam sunnah itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Contoh misalkan Bapak kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Gajinya misalkan 60.000. Terus kata bosnya, saya kasih lembur per jamnya, saya kasih duit lemburnya 20.000. Misal ini mah. Berarti dari jam 12 ke jam 1 20.000. Jam 1 ke jam 2 40.000. Jam 2 ke jam 3 60.000. Begitupun sunnah.
Bisa dipahami Pak ya? Semakin kita mengamalkan sunnah yang paling afdol, maka semakin besar juga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksud saya. Nah, jadi lebih afdol mana? 1, 2 atau 3? Jadi begini, lebih afdol yang 3. Kenapa? Karena kalau kita ngamalin sunnah yang 3 kali basuh, kesunahan yang 2, yang 1 masuk. Contoh, Bapak basuh 3 kali. Berarti hadis ini kita sudah ngamalin juga. Bisa dipahami Pak? Kalau kita basuh tangan, basuh muka 3 kali, berarti kita sudah mengamalkan daripada hadis yang mengatakan sunnah basuh 2 kali, sunnah basuh 1 kali. Kalau kita ngamalin yang sunnah 2 kali, misal nih, saya emang nggak mau basuh tangan 3 kali, nggak mau saya. Kenapa? Karena itu ada di dalam hadis Bukhari katanya misalkan. Seperti di hadis Muslim, bahwasanya Nabi 2 kali doang basuh tangannya. Akhirnya dia basuh 2 kali. Nah terus ente biar dapat keutamaan dari hadis yang disampaikan bahwasanya Nabi basuh tangan 3 kali, gimana caranya? Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, jadi ketika kita membasuh 3 kali, kita telah mendapatkan pahala daripada tadi kesunahan membasuh 2 kali, kesunahan membasuh satu kali. Jadi yang paling afdol itu membasuh 3 kali. Yang 2 dapat sunnah. 1 memang itu batas minimal, intinya rata aja udah. Dah selesai sudah. Maksudnya terpenuhi daripada wudhu kita. Nah, jadi tadi memulai basuhan dari ujung jari. Dari ujung jari Pak ya, bukan dari mirfaq. Kalau bahasa Allah itu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai kepada sikut. Berarti kita mulai sekarang wudunya ambil air dialirkan ke siku. Ambil air 1 tangan aja, jangan 2 tangan. Ambil air, tadangin, alirin. Terus tangan kiri kita gosok-gosok. Jadi jangan mulai sekarang jangan kayak gini wudunya, jangan ya. Biar kelihatan nih hasil ngaji kita kan kurang lebih begitu. Ya, beda wudunya ya. Nah, selanjutnya memasukkan air ke bawah kuku dan menyela-nyela jari dengan menyilangi dari bagian atas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Kalau kamu wudu, maka sela-selalah antara jari-jari tanganmu dan juga jari-jari tanganmu dan juga jari-jari kakimu. Sunnahnya ngebasuhnya atau menyela-nyelanya itu bukan begini Pak, bukan begini nih, bukan begini, bukan. Kenapa? Yang sunnah kayak gini. Untuk apa? Kenapa kok kayak begini? Kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari, kenapa kayak begini? Untuk membedakan mana yang adat kebiasaan sama yang ibadah. Kalau kita kebiasaan kita, kalau nyela-nyela jari gimana Pak? Begini apa begini? Begini. Maka untuk membedakan mana yang adat dengan yang ibadat, maka seperti ini. Setelah dibasuh 3 kali, habis itu disela-sela daripada bagian zahar, bagian atas daripada telapak tangan. Nah, selanjutnya basuh tangan melebihi dari siku. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ummati, hadisnya sama ini seperti yang sebelum-sebelumnya, yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka ketika kita wudu, ingat aja hadis ini, bahwasanya nanti saya ini wudu, bekas wudhu saya ini yang sekarang bakal menjadi sebab saya nanti dipanggil di hari akhirat. Gitu caranya. Ketika kita basuh muka, kita basuh tangan, kita basuh kepala, ingat ini hadis, bahwasanya saya nanti di akhirat dipanggil tuh gara-gara ini gitu. Maka saya ingin wudhu saya ini yang terbaik gitu. Bukan wudhu yang sembarangan, bukan. Maka kalau ingat ini, pasti wudhunya sempurna. Berusaha agar wudhunya sempurna. Karena ingat hadis ini.
Nanti di akhirat nggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita dipanggil Pak ya Pak ya. Maka ingat hadis ini dan berusaha agar kita wudu yang sempurna. Nah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Jadi kalau Bapak misalkan basuh tangan jangan dipas-pasin sampai ke mirfaq atau sikut ini. Dilebihkan sampai sini sunnah. Karena ini nanti bakal bercahaya di hari akhirat. Ya, afdolnya sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Nah, bahkan pernah itu periwayat ini Abu Hurairah pernah lagi wudu basuh tangan sampai ke sini. Sampai ke sini akhirnya beliau gosok-gosok sampai sini. Sampai ketiak beliau. Akhirnya nggak sengaja ada orang ngelihat itu. Nanya ke Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kok ente wudunya sampai situ, sampai sini?" Akhirnya kata Abu Hurairah, "Loh, saya kira nggak ada yang ngelihat. Seandainya ada orang yang ngelihat, maka saya nggak akan ngamalin itu." Jadi kenapa beliau basuh sampai sini? Itu ijtihad beliau, pemikiran beliau sendiri. Karena Nabi pernah bersabda kayak gini, hilyatu ahlil jannah, ya, perhiasan nanti kita nih di surga kita, orang-orang yang ada di dalam surga itu perhiasannya itu adalah batas wudunya. Jadi beliau pengen nanti perhiasan di surga itu nggak sampai sini doang, tapi sampai sini. Nah gitu. Makanya karena ini hasil ijtihad beliau sendiri, beliau nggak ajarin ke yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi beliau amalin sendiri, tapi nggak sengaja ada orang yang ngelihat. Nah jadi kalau kita mau ngamalin itu silahkan diamalkan. Ya sebagaimana tadi Al-Imam atau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi jangan dipas-pasin banget lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Dengan pada tangan kanan, lalu lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Riwayat daripada Abu Hurairah juga nih. Idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Apabila kalian memakai pakaian, kalian berwudu, maka mulailah dari sebelah kanan. Mulai sekarang nih, Bapak naik motor, kanan dulu. Pakai baju, kanan dulu. Pakai sendal, kanan dulu. Apalagi yang lain-lain, masuk rumah, masuk masjid, apalagi kalau masuk masjid kaki kiri dulu, keluar dulu Pak, balik lagi, ulang, ya. Terus masuk rumah, makan, semuanya yang baik-baik dahulukan pakai yang kanan. Pakai jam tangan sebelah kanan kalau bisa, jangan sebelah kiri. Yang udah kanan berarti pas ini ya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi suka dengan yang kanan. Jadi Nabi itu ya, makanya riwayat itu kebanyakannya menyatakan Nabi itu kalau pakai cincin sebelah tangan di tangan kanan. Yang paling afdol ya di kelingking. Ada juga riwayat di jari manis ya. Jadi mulai sekarang dirubah kebiasaan kita biasa tangan kiri, maka rubah dengan tangan kanan jikalau itu perkara-perkara yang baik. Nah, idza labistum idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah dengan yang kanan. Tsumma, kemudian daripada Humran radhiyallahu taala, hamba sahayanya Utsman bin Affan. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat. Ini tadi yang saya sampaikan, 3 kali. Tiga kali. Summa ghasala yadahul yusra misla zalik. Maksudnya misla zalik di sini juga 3 kali. Summa qala, kemudian
Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Nah, yang ngelihat Rasul dulu itu wudunya kayak begini nih. Berarti kita kalau mau ngikut Rasulullah, wudunya mulai sekarang seperti yang telah tadi kita bahas, ya. Mulai dari jari, terus juga menyela, habis itu juga basuh sampai kepada dari tangan melebihi sikut. Kemudian lakukan perkara ini sebanyak 3 kali ketika kita membasuh tangan. Nah, adapun perihal yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu Pak beda sama kita. Jadi kalau ini khususiat Rasul, jika Rasul melakukan perkara-perkara makruh, maka itu tetap dihitung sunnah, mendapat pahala di sisi Allah. Buat Rasul khusus ini, bukan buat kita, ya. Jadi kalau Rasul ngelakuin perkara-perkara makruh, itu tetap dihitung pahala sama Allah. Karena apa? Tadi tujuannya yang pertama saya sampaikan, untuk ngajarin umat, ngasih tahu ke umat bahwasanya perkara ini bukan wajib tapi sunnah. Jadi ketika kita ngelihat hadis-hadis, mungkin ketika kita baca daripada buku-buku yang di situ terkesan bahwasanya Nabi melakukan perkara makruh, ya nggak usah heran, nggak usah apalagi sampai menjadikan itu dalil. Nabi aja terpabit perkara makruh. Ya ini, yang begini ini agak-agak ini, ya ngawur berarti. Nabi kayak begitu untuk ngasih tahu ke kita bahwasanya ini tuh sebenarnya boleh. Kalau kita kalau bisa, kalau nggak kepepet-pepet banget, nggak usah. Apalagi yang bukan ulama, jangan sok-sokan gitu maksudnya. Ente buang ngapain emang? Buat ngasih tahu orang, biar tahu ini tuh perkara yang nggak wajib. Lah, emang ada yang ngeliatin ente? Kalau Nabi dulu jadi pusat gitu. Ya, ada masalah larinya ke Nabi, pertanyaan larinya ke Nabi. Setiap gerak-gerik Nabi itu memang dipantau sama para sahabat. Ya. Kecuali urusan rumah tangga. Makanya kenapa hikmah dan apa hikmah dibalik dari banyaknya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya itu Pak, agar kita tahu kepribadian Rasul selama berada di dalam rumah. Agar kita tahu Rasul tuh kalau di rumah ngapain aja. Itu hikmahnya. Makanya jangan ngada-ngada bilang Rasul itu inilah itulah, istrinya banyak. Ini pemikiran-pemikiran yang menyeleweng ini. Kalau nggak lewat dari istri-istrinya Rasul, terus kita bisa tahu dari mana Rasul tidur di rumah ngapain, ketika Rasul itu tidur apa yang dibaca, Nabi makannya kayak gimana. Lah kalau nggak lewat istri-istrinya, lewat dari mana? Emang ente sekamar sama Rasulullah? Emang ente serumah sama Rasulullah? Itu hikmahnya kata ulama. Ya, Nabi SAW punya istri banyak. Dan itu khususiat Nabi, bukan buat kita. Kalau kita mah mentok 4 Pak, 4. Jangan coba-coba lebih. Saya mengikuti sunnah Rasul. Wah, istrinya 10. PA ini mah ya. Nah, jadi mentok 4. Ya, tapi kalau nggak kuat ya nggak usah sudah. Ya, nggak usah 1 aja cukup. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Pak. Yang terakhir ya, membasuh atau mengusap seluruh kepala. Nah, sedikit aja. Yang pertama, poin A, menggunakan kedua tangan dimulai dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk leher, kemudian kembali ke bagian depan. Daripada Yahya Al-Muzani rahimahullah, ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, apakah engkau dapat memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka ia menjawab, baiklah. Kemudian beliau meminta air. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta yarji' ila al-makani alladhi bada'a minhu. Jadi kalau ngebasuh wajah, mengusap daripada rambut,
menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah untuk meratakan. Jadi kalau mazhab kita meratakan rambut itu hukumnya sunnah. Tapi menurut madhab Imam Malik hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, kenapa kok Al-Imam Syafi'i katakan itu sunnah, nggak wajib meratakan? Jadi ada di satu riwayat mengatakan, di cerita disebutkan bahwasanya Nabi pernah wudhu pakai imamah. Imamahnya nggak dicopot, cuman diangkat sedikit kayak gini nih. Nah, habis itu Nabi wudhu, basuhan imamahnya yang di atas itu, jadi rambutnya nggak dibasuh, cuman imamahnya doang. Maka kata Imam Syafi'i, itulah mengapa saya katakan sunnah meratakan. Kalau seandainya meratakan itu wajib, pasti Nabi lepas imamahnya. Jadi paham Pak ya? Tapi kata Imam Malik, dibantah lagi sama Imam Malik. Oh enggak, itu sama misal seperti kita membasuh khuf. Khuf itu Pak, kita lagi kondisi dingin pakai sepatu namanya khuf. Maka ketika kita pakai sepatu itu dengan syarat-syaratnya ya Pak ya, itu kita nggak wajib membuka khuf kita, cukup basuh saja khufnya, karena memang kondisi yang sangat dingin. Nah kata Imam Malik kayak begitu. Akhirnya debat itu antara ulama. Jadi fikih itu ya wajar Pak, kalau terjadi perbedaan itu wajar. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan di antara umatku di dalam satu pembahasan ilmu itu adalah rahmat. Nah, sekarang yang amaliyahnya itu seperti apa? Jadi kayak gini Pak amaliyahnya. Jadi pertama beliau basuh daripada muqaddami ra'sihi. Jadi tempel begini dari depan tadi. Muqaddami ra'si itu ini maksudnya. Ya, manabit sya'ir ra'si ini. Kemudian digerakkan ke belakang. Ila qafah, ini namanya qafah Pak. Ini namanya qafah. Dibasuh sampai kepada qafahu, kemudian dibalikan lagi ke depan. Nah, ini prakteknya. Oke. Walaupun kita tahu bahwasanya meratakan rambut itu hukumnya sunnah, jangan cuman sedikit doang ambil. Jangan. Ini kadang orang alim tuh masalahnya di sini nih. Mentang-mentang tahu ilmu akhirnya semau-mau dalam beribadah. Hukumnya nggak wajib. Bisa begitu tuh. Ya, biasa begitu. Jangan basuh semuanya. Nabi aja kayak begitu kurang lebih. Padahal dulu Nabi rambutnya gondrong, apalagi kita yang rambutnya pendek-pendek. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus mengulang sebanyak 3 kali. Daripada Humran rahimahullah taala berkata, aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu wa masaha ra'sahu salasan summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha. Saya melihat Rasul, kata Sayyidina Humran, daripada kata Sayyidina Utsman, berwudu semisal ini. Naam. Jadi dibasuh sebanyak 3 kali. Mengusap, maaf, bukan membasuh. Ya. Terus setelah itu mengusap telinga. Nah, ini mungkin di pembahasan selanjutnya. Adapun mengusap telinga ini Pak, kalau di madhab Imam Malik, telinga itu tidak dipisah. Jadi kalau kata Imam Malik, yang namanya telinga itu nyatu sama kepala. Ketika kita basuh kepala, kena gak telinga kita? Maka menurut beliau ini sudah cukup. Jadi tidak dianggap satu anggota atau tidak dianggap satu bagian lain, dianggap ini menyatu dengan kepala. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i, ini adalah perkara sunnah yang terpisah gitu. Jadi ketika nanti basuh rambut, ambil air lagi buat basuh telinga. Telinga ini Pak adalah bagian yang paling banyak terbasuh ketika kita berwudu. Berapa kali? 15 kali. Kapan aja? Muka 3 kali. Rambut kena gak telinga kita? Kena 3 kali. 6. Habis itu basuh apa lagi? Basuh telinga itu sendiri 3 kali. 9. Habis itu sunnahnya apa lagi Pak? Memasukkan kelingking kita kanan kiri habis dibasahin ke dalam lubang telinga sebanyak 3 kali. 12. Habis itu yang terakhir sunnah istidhar. Istidhar itu apa Pak? Kayak gini Pak. Basahin tangan, udah basah tempel. Kanan kiri tempel. Ini namanya istidhar sebanyak 3 kali. Jadi totalnya kalau kita ngebasuh telinga itu sebanyak 15
15 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan perkumpulan kita pada siang hari ini, dan juga memberikan kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Wallahu a'lam bishawab.